Shalom buat semuanya tetam Tuhan. Salam sitong dara dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua ya. Salam sitong dara. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basangar Kak Dubata. Horas buat semuanya tetanku. Puji Tuhan siang hari ini ya saya ada di pembangunan pastori gereja. Oke teman-teman. Ya sampai di gereja Bu sekarang di pastori gereja Bu. Ya setelah tadi saya nge-live terkena hama. Ya Bu Asra, terkena hama. Biasa Bu ya kalau kita nge-live itu dibombardir sama para hama. Oke, bantu tap layarnya dulu teman-teman yang ada di TikTok. Salam situng dara buat yang ada di YouTube teman-teman. Lah, nanti gimana ya? Kasih tahu Ibu ya. Oke, teman-temanku semuanya, tretanku ya. Saat ini kita ada di pembangunan pastori gereja ya, teman-temanku, tretanku semuanya. Ya. Ya, ini pembangunan pastori gereja juga semuanya mandiri ya, tretanku ya. Dan gerejanya itu dia. Oke. Gerejanya ini ya, tretanku ya. Jadi kemarin banyak yang nanya kayak apa gerejanya ya, seperti ini gerejanya ya, tretan ya. Puji Tuhan ya, meskipun di kampung ya masih ada ya terlihat gerejanya lumayan ya. Gerejanya lumayan bagus ya teman-teman. Karena ini yang arsiteknya ya saya sendiri. Ini tampak kalau udah siang ya tretanku ya, ini tampak udah siang seperti ini. Lokasinya di mana? Tidak bisa saya ngasih tahu sekarang ya Bapak Ibu ya. Yang pasti saya sudah membangun gereja. Dan di sebelahnya dibangun pastori gereja ya tretan. Karena tretan itu apa Bunda? Dalam bahasa Madura, tretan itu saudara. Ya. Kayak Ito, Inang, Eda kayak gitu. Saudara. Artinya tretan ya bahasa Madura. Karena saya orang Madura, jadi saya pakai bahasa Madura ya. Iya. Puji Tuhan, penampakan gerejanya unik ya. Seunik cara Tuhan menangkap saya ya. Ini dia seunik cara Tuhan menangkap saya. Oke. Dan ini semuanya tretanku, puji Tuhan tidak pernah pakai proposal ya. Tapi semuanya Tuhan Yesus yang proteksi. Amin teman-temanku, tretanku. Ya puji Tuhan. Dan saat ini saya beserta jemaat Tuhan memiliki kerinduan ingin membangun gereja. Selain membangun gereja, saat ini pun juga saya dalam pembangunan rumah doa ya teman-teman ya. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Kita ke samping, oke? Kita ke samping. Kita ke samping. Nah, lokasinya di mana Bu Gem? Tidak bisa saya ngasih tahu di live Bapak Ibu ya. Kalau di live streaming itu, nanti kayak kemarin, saya merintis. Hama-hama di situ berkeliaran membuat apa? Menggagalkan apa? Pelayanan kita, ya. Ini intinya lokasinya di Kalimantan Barat. Karena akhir-akhir ini tretan, ya. Ternyata banyak juga oten kadrun, ya, oten kadrun atau orang-orang yang sudah katanya orang Kristen. Nah, yang katanya orang-orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata orang seperti itulah yang membuat pelayanan kita ini hancur. Nah, makanya saya tidak percaya meskipun Anda orang Kristen. Kalau nanya di mana, intinya saya di sini membangun gereja, saya pelayanan, gitu. Dan saya tidak mungkin di sini yang namanya berbohong dalam pelayanan. Kita kalau sudah bertobat ya teman-teman, kita nggak usah yang namanya
berdusta dalam segala hal. Nggak penting itu berdusta ya. Kita harus bertobat, membuang hal-hal seperti itu ya. Amin teman-temanku. Iya, puji Tuhan. Semantap karya Tuhan ya Pak ya. Nah, ini dia ya teman-temanku ya. Nah, ini gerejanya. Lalu kemarin aja ya di TikTok saya aja difitnah. Difitnah apa? Ibu Diana open donasi itu bukan untuk bangun gereja. Ibu Diana bukan pendeta. Ibu Diana bukan hamba Tuhan, ya. Nah, itu dia. Yang ngomong siapa? Orang Kristen di TikTok. Ya. Sudah saya bilang, orang kalau sudah bertobat itu ya bertobat. Jangan lalu jadi penghasut. Jadi pemecah belah. Seperti itu. Nggak boleh, rekanku ya. Dari buahmu lah itu tahu bahwa Anda bertobat atau enggak. Dari tutur katamu itulah Anda menjadi orang yang beriman atau tidak. Ya. Bukan beragama. Bukan menjadi orang yang beragama. Tapi orang yang beriman hidup dalam pertobatan. Amin. Kalau Anda cuma orang yang beragama, di mana-mana banyak orang yang punya agama. Tapi orang yang bertobat belum tentu bertobat. Iya, jangan jadi batu sandungan. Dibilang Ibu Diana suka minta-minta untuk bangun gereja. Saya tidak memberikan Anda proposal. Saya juga tidak meminta di jalan-jalan di sini untuk pakai kardusmi. Ya, saya tidak minta-minta ke toko-toko sampai membawa sesuatu agar orang bersedekah kepada saya. Tidak. Kalau Anda keberatan karena saya memberikan nomor rekening, itu caranya Tuhan, karena awalnya saya tidak terpikirkan seperti itu, dan itu pun tergantung dari Anda. Anda mempunyai hati enggak? Ya, saya tidak pernah nodong. Saya nggak pernah nodong Bapak Ibu. Ayo bantu aku bangun gereja. Ini loh dia, proposalnya ini loh dia, ini semuanya. Tidak pernah ya teman-teman. Saya tidak pernah. Itu pun Anda yang membuka histori ya, viti-viti saya, tergantung dari hati Anda. Hati Anda ya terjamah atau tidak gitu ya. Dan mari kita lihat di dalamnya ya. Saat ini sedang memasang. Mana Pak? Capek? Oh enggak. Endai. Garis enggak bujur. Mamanya kemana tadi? Kepikiran. Hah? Ngapain kepikir? Gelas aku ya Pak Ketua. Iya. Kayaknya ini sebaris lagi ya Pak? Habis nih, sebaris lagi. Ada dua baris lagi. Sampai ini 12 ini. Cuma yang ini habis lah. Satunya nggak habis. Satu ini kenapa? Nggak habis? Karena semuanya yang ada itu cukup. Kalau dikerjakan minggu depan selesai dah. Nih, dalam ruangan ini tinggal tempel-tempel pojok-pojok ya. Habis itu udah bisa itu siapin ini sekak ini kamar. Kalau belum ke dapur, ada dapur. Sudah ada sih, saya beli anuknya Pak, porselen untuk dapur. Bisa lanjut ke porselen dapur. Maksud saya nyelesaikan porselen dulu semua ya, biar bersih gitu Bapak maksud saya. Kalau nyekat kan kalau pakai jersey kan gampang gitu maksud saya Pak. Iya. Tadi saya nanya sama Bapak Pia kan untuk masang pintu. Nah, pintu sama jendela itu sudah masang kan. Kemarin ada berkat itu Pak. Sudah saya bayar gitu. Sudah saya bayar.
untuk pintu jendela nih. Cuma saya tengok tadi belum jadi. Belum jadi Pak. Belum jadi. Di sini ada meter nggak? Mau minta ukuran lagi ya? Enggak. Di tempat Bapak Pia itu masih lama. Saya pengen belinya nanti di mana? Di Galai. Itu belakang itu Pak. Minta tolong, ada meter Bapak? Ada. Oh, oke. Minta tolong Pak, diukurin Pak. Nah, makan dulu gorengannya bos. Nanti, yo, Bapak lagi makan belum kelar ya kan? Ukur. Yang ini dari pesan Pak Pian di pintu apa? Pintu 2. Ternyata tadi saya cek di sana. Pintunya ini satu, yang ini satu, yang di sana. Nah, kalau di sana coba Bapak tengok ukuran di depan sini sama di sana sama enggak gitu. Nah gini, Bu sekalian sama pegangan kuncinya karena nanti di setel. Saya kan mintanya sudah jadi dia nempel gitu Pak. Nah, jadi nanti Bapak kan nggak usah bingung-bingung lagi nempelnya. Cuma Pak Pian nempelnya langsung. tahu. Cuma saya mikirnya gini Pak, ini kan sudah terlalu lama. Jadi saat orang memberkati saya gitu kan, dia kan nanya Pak. Nah, saya kan nggak enak jadinya. Iya. Pak Pian yang bisa Nanti tidak apa-apa, kalau nanti sisanya dari Bapak Pia untuk pintu, bisa untuk pintu asrama Pak, gitu tuh. Kalau itu kan kalau sudah jadi Bapak Pia, tinggal ngikutin aja kusennya nanti di asrama sana. Ini mungkin sengaja lain. Tahu. Saya sudah bayar 2 pintu. Ternyata yang jadi tadi saya nengok itu bingkainya Pak, masih belum dipasang-pasang pipanya, papannya itu. 1 sama 2 yang sana. Nah, katanya minta tolong Bapak nanti diukur Pak yang samping sini sama sana, sama enggak ukurannya itu. Itu ya. Apa? Nah, diukurin mesin Tahu. Soalnya kan biar, maksud saya begini Pak, biar tampak dari depan itu Pak, kalau sudah ada pintunya kan cantik asalnya Pak. Karena capek-capek udah kelihatan hasil kan enak ya, gitu ya teman-teman ya, gitulah ya. Ya ampun. Tenang aja. Oh yang ini udah nih teman Pak Piannya. Ini Pak Pia. Tinggal pintu belakangnya. Belakang yang di dapur sana Pak, sama ini sama nggak nanti diukurnya? Ada di situ bilang saya kok sama ibu pendeta yang rambutnya pirang Pak. Pendeta itu sekarang ya bukan tidak bisa dilihat dari penampilan, saya kasih tahu ya Pak siapa ini tadi. Oke, saya baca dulu. Saya baca. Kok hilang catnya? Bilang ini, saya salpo dengan rambutnya ibu pendeta Pak. Sekarang itu zaman now itu ya enggak terlalu penting penampilan Pak, yang penting hati, karena penampilan bisa menipu ya. Amin Bapak Ibu yang di TikTok, yang di YouTube, banyak pendeta yang pakai jas ya, pakai jas, sepatunya itu sepatu yang kulit, yang mehong gitu kan. Tapi belum tentu mau dia pelayanan di kampung. Apalagi membangun gereja secara mandiri, ya. Amin. Bapak tahu nggak, pernah lihat nggak pendeta yang banyak tatonya dari muka sampai ujung kaki, tangan, semuanya mukanya ditato Pak. Tapi beliau pelayanan Pak, bisa menyekolahkan anak-anak yatim, anak tidak mampu, yang belum tentu pendeta yang rapi bisa melakukan seperti itu. Saya ingin membuka pola pikir Anda, agar Anda jangan menilai seseorang itu dari penampilannya. Penampilan itu menipu Pak. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu harus cerdas. Ya. Biarpun Anda melihat saya seperti ini, Anda pikir saya orang yang tidak pantas jadi pendeta, saya tidak perlu penilaian orang-orang yang terlalu kolot. Ya. Tidak perlu Pak. Sekarang itu pelayanan perlu bukti. Bukti Pak, bukti. Ya.
Amin. Perlu bukti. Jangan hanya bisa khotbah pakai baju mentereng, pakai jas, seolah-olah Anda itu memiliki apa ya sih? Menjaga image. Gak penting. Jaga image gak penting. Anda kalau mau jaga image, jangan jadi pendeta di kampung. Anda pinter, ya, Anda pinter sekalipun Anda tidak bisa berbaur, tidak bisa menjadi apa adanya, Anda tidak menjadi orang yang jujur dalam pelayanan, percuma. Ya. Betul, yang dibutuhkan kualitas iman. Saya tidak akan menjadi orang seperti apa yang Anda semua inginkan. Tetapi saya ingin melayani Tuhan sesuai dengan apa yang ada dalam diri saya. Saya tidak akan merubah sesuatu apapun hanya untuk menyenangkan manusia. Tapi saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya, amin. Amin, Ibu. Saya Diana Madurese. Saya seorang pertobatan dari Sampang, Madura, Pak. Ya, yang Tuhan ambil dari saya yang rusak dulu. Saya sekarang bertobat, melayani Tuhan tanpa membawa proposal ke sana kemari untuk membangun gereja. Ya. Amin. Tanpa saya membawa proposal ke sana ke sini. Biarlah Tuhan yang akan meneruskan semuanya. Ini loh rumah Tuhan, bukan rumah saya. Ya, kalau saya meninggal nanti pun ini akan dipakai oleh banyak orang. Enggak saya bawa, enggak termasuk dari warisan anak-anak saya. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sekarang sudah tahun 2026. Harus berhikmat, harus bijak, harus pinter. Jangan tertipu dengan penampilan. Nah, oke? Tap-tap layarnya, Tretan.